Selamat pagi pemirsa Polri TV dimanapun Anda berada. Dan saya Ibtu Ines akan menemani Anda dalam spesial event Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Dari studio kami hadir menemani Anda menyaksikan secara langsung rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia hari ini Senin 17 Agustus 2026. Seluruh rakyat Indonesia kembali memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pemirsa, pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-81, pemerintah telah meluncurkan identitas dan logo visual peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Logo Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tak sekedar menjadi identitas visual perayaan kemerdekaan. Di balik bentuk angka 81 yang saling menyilang, terdapat pesan tentang gotong royong, sinergi, serta keberlanjutan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sebuah angka 8 dan 1 tampil dengan bentuk yang saling terhubung. Logo ini merupakan karya desainer asal Padang, Fajar Novario, yang terpilih melalui jajak pendapat publik dengan perolehan 44,73% suara. Logo tersebut lahir dari eksplorasi berbagai motif tradisional Nusantara. Keragaman pola dan bentuk budaya Indonesia kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan visual. Pesan yang dibawa adalah keberagaman bukan menjadi pemisah, melainkan fondasi kekuatan dan kedaulatan rakyat. Bentuk angka 81 yang saling menyilang juga memiliki 3 pesan utama. Pertama, melambangkan kekuatan kolektif dan gotong royong antar lapisan masyarakat. Kedua, menggambarkan sinergi dan koneksi dalam membangun negeri. Dan yang ketiga, menyimbolkan proses yang terus berlanjut, bertumbuh, dan bergerak menuju satu tujuan bersama. Semangat tersebut selaras dengan tema Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sebuah pesan bahwa kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi juga diisi dengan kerjasama, kolaborasi, dan membangun masa depan Indonesia. Logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat bahwa Indonesia yang besar dibangun bukan oleh satu kelompok, melainkan oleh seluruh rakyat dalam satu semangat dan tujuan yang sama. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto memimpin upacara ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pada Minggu malam 16 Agustus 2026. Upacara tersebut merupakan salah satu agenda rutin kenegaraan yang digelar setiap tahun menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI, Presiden Prabowo tiba di TMP Kalibata dengan menggunakan mobil dinas kepresidenan Maung Garuda pada pukul 23.39 waktu Indonesia Barat dan disambut pasukan drum band. Didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, dan mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono. Presiden berjalan menuju area Monumen Pahlawan. Agenda kemudian dilanjutkan dengan prosesi peletakan karangan bunga oleh Kepala Negara di bawah patung burung Garuda. Presiden memimpin momen mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa yang gugur dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan Indonesia. Dan setelah mengheningkan cipta, acara diteruskan dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang dipimpin oleh Komandan Pasukan Upacara.
Dan pemirsa, setelah penghormatan diberikan, upacara pun selesai dan Presiden meninggalkan tempat upacara pada pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum beranjak, Presiden terlebih dahulu menyalami jajaran Kabinet Merah Putih yang hadir dalam upacara tersebut. Upacara tersebut merupakan salah satu agenda rutin kenegaraan yang digelar setiap tahun menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI. Selain itu pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia juga mengukuhkan 76 anggota Paskibraka pada Sabtu 15 Agustus 2026 untuk mengibarkan dan menurunkan sang pusaka merah putih di Istana Merdeka Jakarta pada upacara yang berlangsung hari ini. 76 pelajar pilihan dari seluruh penjuru Nusantara kini siap mengemban tugas kehormatan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat. Mereka merupakan perwakilan dari 38 provinsi di Indonesia yang telah melalui proses seleksi dan pembinaan untuk menjadi bagian dari Paskibraka tahun 2026. Pengukuhan dilaksanakan di Istana Negara pada Sabtu 15 Agustus 2026. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bertindak sebagai pembina upacara dan secara resmi mengukuhkan seluruh anggota Paskibraka yang akan bertugas pada upacara peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka. Rangkaian pengukuhan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan laporan pemimpin upacara, serta pengucapan Ikrar Putra Indonesia. Ikrar tersebut dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan diikuti oleh seluruh anggota Paskibraka sebagai bentuk kesiapan menjalankan tugas negara. Sebagai tanda resmi pengukuhan, Wakil Presiden menyematkan lencana merah putih Garuda dan memasang kendit kepada pemimpin upacara, sebelum akhirnya memberikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Paskibraka. Pada hari ini, 17 Agustus 2026, mereka akan mengibarkan dan menurunkan sang merah putih dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Dengan disiplin, semangat kebangsaan, dan rasa tanggung jawab, para anggota Paskibraka diharapkan dapat menjalankan tugas kenegaraan tersebut dengan penuh kehormatan, sekaligus menjadi teladan bagi generasi muda Indonesia. Pemirsa, tetaplah bersama kami usai jeda berikut ini. Pemirsa masih bersama dengan kami dalam special event 17 Agustus 2026, Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan pemirsa, visual saat ini tentunya kita akan menyaksikan bagaimana langsung dari Istana Negara. Dan penampilan hiburan sebelum rangkaian upacara hari ini dimulai, bisa dilihat para peserta upacara yang hadir menggunakan pakaian adat tradisional Indonesia. Dan pemirsa bisa dilihat bahwa para peserta upacara yang hadir menggunakan pakaian adat tradisional Indonesia. Dan perlu diketahui bahwa tahun ini pemerintah membuka kuota untuk masyarakat yang ingin mengikuti dan menjadi peserta upacara langsung di Istana Merdeka, Jakarta. Dengan berbagai persyaratan yang wajib untuk diikuti, yaitu warga negara Indonesia, usia minimal 12 tahun dengan menyertakan dokumen data diri yang diunggah melalui situs resmi pemerintah Pandang Istana.
Para peserta dari masyarakat yang mengikuti upacara bendera di Istana Merdeka hari ini sudah melakukan pendaftaran sejak 5 Agustus 2026 lalu. Istana menyediakan total 11.500 kursi dengan jumlah kuota awal 8.100 dan kuota tambahan 3.400 peserta karena tingginya antusiasme peserta yang ingin berpartisipasi dalam rangkaian upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Dan pemirsa, saat ini kita menyaksikan bersama bahwa masih dalam rangkaian praacara, kita masih menyaksikan bagaimana penampilan dari paduan suara untuk menyanyikan lagu-lagu tradisional, lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia. Dan pemirsa, berbagai kemeriahan digelar di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya dengan pembagian bendera merah putih di Polres Pekalongan. Dan berikut informasinya untuk Anda. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembagian bendera dipusatkan di sejumlah lokasi strategis, seperti Tugu 0 km Kajen, Pasar Induk Kajen, dan Tugu Durian Kecamatan Karanganyar, serta di wilayah Polsek Jajaran, Polres Pekalongan. Kegiatan tersebut bukan sekedar membagikan bendera kepada masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air.
Di wilayah Polres Pekalongan, sebanyak 850 bendera dibagikan. Rinciannya 300 bendera di Tugu 0 km Kajen, 300 bendera di Pasar Induk Kajen, serta 250 bendera di Tugu Durian Karanganyar. Sementara itu, Polsek Jajaran turut membagikan sebanyak 3.300 bendera di berbagai titik keramaian dan akses masyarakat. Pembagian dilakukan di pasar tradisional, SPBU, terminal, hingga sejumlah ruas jalan utama. Dengan demikian, total bendera merah putih yang dibagikan Polres Pekalongan bersama Polsek Jajaran mencapai 4.150 bendera. Antusiasme masyarakat terlihat saat menerima bendera merah putih yang dibagikan personel kepolisian. Kehadiran polisi dalam kegiatan tersebut juga mendapat respon positif dari warga. Selain mempererat kedekatan antara Polri dan masyarakat, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Pekalongan dalam membangun semangat kebangsaan pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Polres Pekalongan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, personel Polsek Purwokerto Selatan melaksanakan pengamanan kegiatan ekstravaganza Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian acara masyarakat dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Personel Polsek Purwokerto Selatan ditempatkan di sejumlah titik yang dianggap perlu untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan menjaga kelancaran aktivitas masyarakat. Selain melakukan pengamanan, personel juga melakukan pemantauan situasi serta memberikan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan agar tetap menjaga ketertiban dan keamanan bersama. Kehadiran personel Polri di tengah kegiatan masyarakat merupakan bentuk pelayanan dan komitmen Polsek Purwokerto Selatan dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, khususnya selama rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui pengamanan tersebut diharapkan masyarakat dapat mengikuti kegiatan ekstravaganza dengan aman, nyaman, dan penuh semangat kebersamaan dalam memperingati Hari Kemerdekaan. Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan aman, tertib, dan lancar. Dari Polsek Purwokerto Selatan, Polres Banyumas, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polrestabes Surabaya menggelar kegiatan olahraga dan berbagai lomba tradisional bersama masyarakat. Kegiatan ini menjadi momentum mempererat kebersamaan dan silaturahmi antara Polri dengan masyarakat. Berikut informasinya untuk Anda. Polrestabes Surabaya bersama masyarakat memeriahkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan diisi dengan berbagai aktivitas seru, mulai dari olahraga hingga perlombaan tradisional. Rangkaian kegiatan diawali dengan senam tongkat yang diikuti para PJU, personel Polrestabes Surabaya, dan masyarakat. Senam bersama digelar untuk menjaga kebugaran, sekaligus membangun semangat dan kekompakan antar peserta. Suasana semakin meriah saat peserta mengikuti berbagai perlombaan khas perayaan kemerdekaan, mulai dari balap karung, lomba makan bubur, mengambil koin dalam semangka, serta memasukkan air ke dalam botol. Peserta tampak antusias mengikuti perlombaan dengan penuh semangat dan sportivitas. Berbagai permainan tradisional tersebut mampu menciptakan suasana akrab dan penuh kegembiraan. Tawa dan sorakan peserta mengikuti setiap perlombaan, sehingga momentum peringatan kemerdekaan terasa semakin meriah. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi momentum untuk membangun komunikasi dan kedekatan yang lebih erat dengan Polri. Semangat kebersamaan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan emosional polisi dan masyarakat. Peringatan HUT kemerdekaan merupakan momentum untuk menumbuhkan semangat persatuan dan kebersamaan. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun hubungan yang semakin dekat antara Polri dan masyarakat. Peringatan HUT kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui kegiatan formal, namun juga dengan membangun kekompakan, menjaga kesehatan, mempererat silaturahmi, dan menumbuhkan semangat persatuan serta gotong royong. Melalui perlombaan yang digelar, Polrestabes Surabaya juga mendorong masyarakat untuk menjunjung sportivitas dan saling menghargai. Nilai-nilai tersebut diharapkan tidak hanya hadir dalam perlombaan, namun juga diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui kegiatan olahraga dan lomba tradisional ini, Polrestabes Surabaya berharap semangat kemerdekaan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat.
Semangat tersebut diwujudkan melalui persatuan, sportivitas, kepedulian, serta kepedulian dalam menjaga keamanan dan keharmonisan kota Surabaya. Dari Humas Polrestabes Surabaya, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026, Polres Kutai Barat bersama Bayangkari Cabang Kutai Barat menggelar kegiatan eksibisi pengibaran bendera merah putih dan rangkaian perlombaan di wisata Gunung Es dan Batu Bura, Kampung Lakan Bilem, Kecamatan Nyuatan. Kegiatan dimulai dipimpin langsung oleh AKBP Haris Kurniawan selaku Kapolres Kutai Barat bersama Ketua Bayangkari Cabang Kutai Barat, Nyonya Dian Haris. Acara dibuka dengan pembukaan doa bersama dan pengibaran bendera merah putih yang diikuti seluruh pejabat utama Polres Kutai Barat dan Bayangkari. Momen puncak adalah pembentukan barisan angka 81 sebagai simbol peringatan HUT RI ke-81. Setelah pengibaran, kegiatan dilanjutkan di wisata Batu Bura dengan berbagai perlombaan khas 17 Agustus. Kegiatan juga dimeriahkan dengan pembagian door prize, makan bersama, dan kegiatan kurve membersihkan area wisata sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan ini selain untuk mempererat sinergitas antara personel Polres dan Bayangkari juga untuk menumbuhkan semangat nasionalisme serta memperkenalkan potensi wisata di Kutai Barat. Dari Polres Kutai Barat, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda kembali lagi dalam special event Kemerdekaan HUT ke-81 RI. 170 anggota kalau nggak salah. Pemirsa, visual yang Anda saksikan saat ini adalah proses kirap bendera merah putih dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka Jakarta yang dibawa oleh Purna Paskibra tahun 2025 lalu. Dan kita saksikan bersama. Sudah pertanda, sudah dekat rombongan kirapnya. Dan ini ada, sekali lagi ya. Kita mau melihat kirap yang diawali dengan barisan pertama dan kemudian ini pasukan yang berikutnya juga. Betul sekali. Nah, jadi ya Paul, kalau tadi Paul sempat bilang bahwa ini antusiasme masyarakat sudah sangat tinggi sekali di sekitaran area Monas dan juga di depan halaman Istana Merdeka. Kita akan sembari melihat, mungkin tadi Bapak Ibu tamu undangan sebelum masuk juga melihat ya, masyarakat yang berada di depan area halaman Istana Merdeka ini juga sama ini semangat dan pengen tahu ada apa aja hari ini di sini karena acara hari ini sungguh Paul, karena kita sudah geladi dari kemarin, saya yakin semua orang akan sangat bahagia menyaksikan semua sajiannya. Baik Hanum, kita akan nantikan perjalanan kirap pengantar bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi hingga tiba di Istana Merdeka. Ya baik Paul, hadirin sekalian, marilah kita sambut penari dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
Cini-cini manisan lantaran bulai na mangasa. Jangan kani pakuruang bukut kani kado. Mimpi bahwa misalnya ada bangunan begini sini. Ini sangat dibutuhkan nelayan. Kita sudah petangkapan nih Pak ya, kita ini masih nunggu ojek. Itu pun belum tentu ada. Nah, apalagi esnya itu kan belum ada. Terus ini bagaimana supaya tetap awet nih ikan? Yang susahnya dulu, susah sekali mendapat bantuan, penangkapan. Jual ikan susah juga, setengah mati juga karena begitulah keadaan, terutama kita ini nelayan. Hidup nelayan kita harus baik. Untuk itu kita akan bangun 1.100 desa nelayan. Jujur Pak ya, semenjak saya jadi nelayan belum ada bantuan seperti ini. Kalau sekarang sudah aman perahu. Sekarang ini diberikan jaringannya agak besar. Akhirnya itu fungsi ikan sudah ada peningkatan penangkapan. Sekarang kami ibu-ibu bisa bekerja di KNMP. Dengan KNMP itu tambah-tambah lah Pak. Sekarang dapat penghasilan untuk anak supaya bisa bersekolah. Ini sangat dibutuhkan nelayan. Kalau bisa kita tambahlah seperti itu. Kita ingin nelayan kita ini bangga menjadi produsen makanan. Hidup nelayan kita harus baik.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Angel Peters. Dan kalau kita bisa mundur sedikit Hanum, kita tadi sebelumnya sudah menyaksikan persembahan kesenian dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebuah rangkaian tarian Pakarena, Pamanca, dan Paraga. Dan sayup-sayup terdengar suara drum corps pelopor Akademi Kepolisian. Ini artinya kirap pengantar bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi sepertinya semakin mendekat nih. Coba Hanum. saya mau ajak Bapak Ibu hadirin untuk silent sedikit, 2 second aja kita dengar. Apakah sudah mendekat? Sudah ada sayup-sayup suaranya, Ada, kan? Paul. Sudah semakin mendekat rombongan kirap untuk merapat ke halaman Istana Merdeka Jakarta. Bapak Ibu, kami meminta kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk berdiri ketika nanti rombongan kirap memasuki area halaman Istana Merdeka. Dan sekali lagi Bapak Ibu, rombongan kirap akan segera sampai. Satu lagi imbauan pentingnya Paul, kami mohon Bapak Ibu undangan, ada imbauan yang sangat penting untuk tidak melakukan gerakan tiba-tiba. Karena kuda-kuda pasukan kavaleri TNI AD walaupun sudah terlatih namun kan tetap memiliki naluri alamiah ya Paul ya. Jadi bisa berlari ketika melihat gerakan tiba-tiba ataupun mendengar suara yang mengagetkan. Benar, ini ibaratnya naluri untuk membela diri. Betul. Jadi walaupun kita sangat semangat untuk melihat pasukan ini, Ya. kita tetap harus menjaga ketenangan agar mereka juga ikut tenang. Itu dia, karena kuda walaupun tubuhnya besar Bapak Ibu, ternyata hatinya sangat sensitif Paul. Benar, seperti saya berarti. Iya. Dan Baik. ini dia kita sudah mulai dengar, sudah makin mendekat sepertinya Ya. dari bunyi-bunyinya kita udah, apalagi dari drum corps. Betul sekali Paul, ini sedikit demi sedikit kita melihat ini kereta kuda yang menarik ya. Kuda-kuda yang menarik kereta Kencana Garuda Prabayeksa. Ini juga kita lihat pasukan berkudanya juga sangat tampan-tampan sekali loh Paul. 81 ya yang dirombong di barisan itu, dan ini dia sebagian dari drum corps, Ya. marching band. Dan ini sangat istimewa karena bukan hanya hiburan untuk telinga kita tapi untuk mata kita juga karena mereka sangat menghibur dari gerakan-gerakannya juga. Betul sekali Paul. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kami imbau ketika nanti rombongan kirap akan memasuki istana, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berdiri. Nah ini dia melalui belokan kita bisa melihat dari atas aerial view bahwa di barisan depan 45 pasukan motor kawal polisi militer yang melambangkan tahun kemerdekaan diikuti dengan rombongan dari drum corps. Ya, lalu juga ada 17 pasukan resimen kavaleri berkuda Ronggolawe, sekali lagi melambangkan tanggal kemerdekaan kita. Dan Garuda Prabayeksa, ini dia kereta kencana Garuda Prabayeksa yang merupakan gabungan dari 2 kata itu yakni Praba dan Yeksa. Bisa ditebak artinya? Artinya Hanum? adalah, tolong koreksi saya kalau saya salah ya, cahaya besar. Benar sekali kata Praba yang Baik. bermakna. Kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Saat ini boleh Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan sambut bersama kedatangan kirap Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi. Baik, ini dia barisan paling depan yang diisi dengan 45 pasukan motor kawal polisi militer yang melambangkan tahun kemerdekaan. Ini dia anggota 15 pertama yang disebut oleh Hanum tadi, yang berisi dengan 15 anggota wanita. Dan pasukan ini terdiri dari 15 motor Gold Wing, lalu ada 30 pasukan motor listrik dikomandani Kapten Korps Polisi Militer Koat Pikita. Betul sekali, bisa dilihat betapa cantik-cantiknya 15 rombongan pertama polisi militer yang ada di hadapan Anda saat ini Bapak Ibu. Boleh beri senyuman yang paling manis ibu-ibu cantik. Halo, selamat pagi. Luar biasa sekali. Tepuk tangan boleh kalau Tepuk semuanya. tangan yang paling meriah. Yes. Keren sekali. Ini senyap ya, jangan berharap suaranya reng-reng-reng. Oh, karena kenapa ini tuh? motor listrik. Oh benar. Betul. Dan sangat Senyap.
ramah lingkungan juga. Betul sekali. Selanjutnya Bapak Ibu, Oke, harap tenang. betul, mohon tidak membuat gerakan mendadak dan tidak bersuara yang mengagetkan. Kita akan menyambut 17 resimen kavaleri berkuda Ronggolawe yang melambangkan tanggal kemerdekaan yang dikomandani Komandan Resimen Kavaleri Komandan Batalion Kavaleri Berkuda 2 Gentayu Letnan Kolonel Kavaleri Angga Lugiana Primadi, lulusan Akmil 2009, dan Komandan Batalion Kavaleri Berkuda 1 Sembrani Mayor Kavaleri I Gede Putu Danu Dewa Brata, lulusan Akmil 2011. Dan ini luar biasa kalau ngomongin gagah. Kita bisa melihat seberapa gagah pasukan ini. Kita ngomongnya harus sedikit ditahan karena kita tidak boleh mengagetkan kuda-kuda ini Bapak Ibu. Sekali lagi kami imbau untuk tidak melakukan gerakan yang mengagetkan dan tidak bersuara keras karena kuda ini sewaktu-waktu dapat bertindak mengikuti nalurinya. Dan pasukan ini dikomandani Komandan Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe Kolonel Kavaleri Taufik Dwi Nova SE Akmil 2003. Dan diikuti Komandan Batalion Kavaleri Berkuda 2 Gentayu Letnan Kolonel Kavaleri Angga Lugiana Primadi lulusan Akmil 2009 dan Komandan Batalion Kavaleri Berkuda 1 Sembrani Mayor Kavaleri I Gede Putu Danu Dewa Brata lulusan Akmil 2011. Dan Hanum sepertinya ada bunyi apa ini? Saya langsung mau jalan di tempat rasanya Paul. Ini adalah Drum Corps Pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian Republik Indonesia yang terdiri dari 170 personel, simbol kebanggaan, kehormatan, dan identitas taruna yang berfungsi sebagai satuan marching band resmi pengibar semangat jiwa korsa, kekompakan, serta kepemimpinan di lingkungan Polri dan masyarakat. Dan Hanum, Drum Corps Cendrawasih Akademi Kepolisian Republik Indonesia terdiri dari 170 personel. Luar biasa, tepuk tangan dong semuanya. Mereka adalah simbol kebanggaan, kehormatan, dan identitas taruna yang berfungsi sebagai satuan marching band resmi pengibar semangat jiwa, korsa, kekompakan, serta kepemimpinan. Betul, yang menyapa Anda baru saja adalah para Stickmaster. Dan yang ada Stickmaster Utama Brigadir Kepala Taruna Isra Marshal Arifin, Stickmaster 2 Brigadir Kepala Taruna Bizaro Farsa Azakaya Nabil, Stickmaster 3 Brigadir Kepala Taruna Leonardo Amesi Raja Panongon Lubis, dan Stickmaster 4 Taruni Brigadir Kepala Taruni Nareswari Putri Aji. Luar biasa ini, kita melihat menghibur kita semua sangat besar, 170 personel, dan juga mereka diikuti dengan pasukan yang merepresentasikan pasukan kerajaan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Betul sekali Paul, ini tentunya Anda bisa lihat betapa gagahnya. Karena memang menggambarkan kegagahan pasukan kerajaan Nusantara di masa lampau dan menjadi inspirasi pasukan kita saat ini dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Pagi. Wow, gagah sekali. Dan tadi kalau kita lihat ada pasukan 17, ini pasukan 81 Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe kawal belakang yang menggambarkan umur kemerdekaan Republik Indonesia. Ini dipimpin oleh Komandan Batalion Kavaleri Berkuda Gagak Rimang Letnan Kolonel Kavaleri Edison Hadi YPC S SOS MTR Mil Akmil 2007. Betul, sekali lagi kami sebagai MC bicaranya harus dipelankan sedikit karena kami memastikan kuda-kuda ini dapat melintas dengan aman dan nyaman. Karena mereka sangat sensitif ya Paul, dengan suara kencang ataupun gerakan secara tiba-tiba. Tapi dengan kita sudah pernah menjalankan latihan di hari-hari sebelumnya menuju ke tanggal 17 Agustus ini. Hari ini saya lihat mereka sedikit lebih happy kalau dari lihat ekspresi mereka sangat bahagia untuk bisa merayakan
Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka bersama kita semua. Betul sekali. Ada 81 loh ini Paul, Benar. pasukan berkuda kawal belakang. Jadi jangan bingung Bapak Ibu, ini banyak sekali. Benar, karena ada 81 pasukan berkuda kawal belakang. Yang tentunya menggambarkan usia Republik Indonesia saat ini 81 tahun. Nah kalau matematika saya benar, tadi sudah ada 17 plus 81, berarti masih ada beberapa yang tersisa. Nah ini adalah 8 yang menarik kereta kencana Garuda Prabayeksa yang baru saja masuk ke Istana Merdeka. Ini ditarik 8 kuda yang ditunggangi 4 prajurit dan 4 Srikandi TNI. Lagi-lagi perempuan juga ada di situ, bangga sekali representasi perempuan bisa ada di arak-arakan kirap saat ini Paul, luar biasa. Nah Bapak Ibu, kereta kencana Garuda Prabayeksa yang tadi sudah dinaiki Purna Paskibraka Duta Pancasila saat ini sudah sampai di hadapan Anda di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Di mana kedua Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025 yang bertugas ini membawa bendera negara Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi. Baik, dan kita saksikan kereta kencana Garuda Prabayeksa yang telah berhenti di tengah hadapan mimbar kehormatan. Ya Paul, kita saksikan bersama ini prosesi menjelang turunnya dua Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025 dari kereta kencana Garuda Prabayeksa ke halaman Istana Merdeka Jakarta. Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025 yang bertugas membawa bendera negara Sang Merah Putih adalah Sultana Najwa Siswi SMAN 82 Jakarta dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Alia Sakira siswi SMAN 14 Makassar. Betul sekali. Najwa dan juga Alia sudah turun dari kereta kencana Garuda Prabayeksa. Dan saat ini dalam proses penyerahan bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi kepada perwira Pas Pampres. Dan bendera negara Sang Merah Putih dibawa oleh perwira Pas Pampres Letnan II Korps Polisi Militer Raihan Ontoseno Bremi. Dan juga untuk teks proklamasi dibawa perwira Pas Pampres Letnan II Korps Polisi Militer M. Aufurol Gumilar yang saat ini tengah menaiki secara perlahan tangga mimbar kehormatan. Dan ini momen yang sangat ikonik untuk acara pagi hari di tanggal 17 Agustus. Pengantaran dua benda sakral ini untuk diletakkan di meja di depan Istana Merdeka. Dan ini sebuah kehormatan dan kebanggaan untuk Letnan II Korps Polisi Militer M. Aufurol Gumilar dan juga Letnan II Korps Polisi Militer Raihan Ontoseno Bremi untuk melakukannya. Ya, Paul dan juga saudara, bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi telah diletakkan di meja mimbar kehormatan dan akan digunakan dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, dan keduanya Letnan II Korps Polisi Militer Raihan Ontoseno Bremi dan Letnan II Korps Polisi Militer M. Aufurol Gumilar menuruni anak tangga dan menyelesaikan tugasnya pagi ini dengan sempurna sepertinya dalam sesaat lagi. Betul sekali, masih prosesi menuruni tangga, sebentar lagi akan sampai di bawah. Sekali lagi bisa kita saksikan bersama Bapak Ibu tamu undangan dan juga pemirsa sekalian. Dan ini dimana jadi sekali lagi ya kehormatan bukan hanya untuk Letnan II Korps Polisi Militer, tapi juga untuk Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2025 dan selanjutnya Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2025 kembali menaiki kereta kencana Garuda Prabayeksa. Ya, hadirin sekalian yang kami hormati, sebagai informasi, ini merupakan tahun kedua kereta kencana Garuda Prabayeksa ini digunakan untuk prosesi kirap, di mana pada tahun kemarin, tahun 2025,
kereta ini sudah digunakan pertama kali dan baru dibuat di Yogyakarta, Paul. Benar sekali Hanum, dan tadi saya udah dikasih bocoran sama Hanum apa artinya Garuda Praba Yeksa, yaitu gabungan dari dua kata yakni Praba dan Yeksa, di mana kata Praba bermakna cahaya, sinar atau terang, sedangkan kata Yeksa berarti besar atau raksasa. Sehingga nama Praba Yeksa memiliki arti cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Betul sekali. Dan kita juga tahu bahwa kereta kencana Garuda Praba Yeksa ditarik 8 kuda penarik yang melambangkan bulan kemerdekaan. Dan seperti tadi disebut oleh Hanum, ini dibuat oleh besi baja yang memiliki filosofi penampaan dalam menghadapi tantangan hidup dan kayu jati sebagai filosofi kesejatian hidup. Dan jelas ini dia, terdapat ornamen burung Garuda melambangkan kekuatan dan keagungan bangsa tentunya. Betul sekali. Bapak, Ibu, tamu undangan dan juga pemirsa, kita saksikan bersama. Dengan ini pengantaran bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi telah selesai. Dan kirap bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi melanjutkan perjalanannya. Cantik-cantik sekali Purna Paskibraka ini. Selamat pagi teman-teman. Baik, dan kita juga ada pasukan yang berikutnya yang mengikuti. Betul sekali, ini kembali seperti yang tadi ada di depan ya Benar. Paul ya. Menggunakan busana kebesaran kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gagah-gagah sekali Paul. Ini kita bisa lihat ya masing-masing dari satu persatu adalah perbedaannya antara mereka semua, tapi juga kebersamaannya sebagai satu bangsa, luar biasa. Betul sekali. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu tamu undangan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Dan Terima kasih. juga boleh untuk para tamu undangan kita berikan tepuk tangan kira pengantaran bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi. Terima kasih. Luar biasa sekali Paul. Baik, kita akan melanjutkan kemeriahan pagi ini, tapi sebelumnya mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Ya baru kali ini Pak, baru kali ini dapat bangunan semewah ini. Saya kaget melihat gedung, dan gedungnya juga mewah. Mana Sang Merah Putih, hormat, gerak. Dulu tuh pola saya atapnya gak adaan, kalau hujan sering bocor. Ya sedih aja Pak. Itu apalagi belum ada memperbaiki gitu ya. Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya. Ya baru kali ini Pak, baru kali ini dapat bangunan semewah ini. Kita sudah menunggu sampai akhirnya sekolah jadi, kita ngerasain kayak wah mimpi jadi kenyataan. Saya kaget melihat gedung, dan gedungnya juga mewah, dan keramiknya juga gak. Kita mendapatkan pembangunan ruang praktik siswa, jadi dibuat seperti mini klinik. Nah kalau sekarang itu toiletnya udah bagus banget ya, udah nyaman banget. Jadi selain pembangunan, layar interaktif itu ada. Belajarnya jadi lebih seru, biasa langsung lihat organnya pakai 3 dimensi. Anak-anak kami menjadi senang, guru-guru kami menjadi tenang, generasi yang akan datang lebih baik lagi. Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC. Sehingga kita bisa membangun masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita.
Baik, Hanum, kita bisa lihat ya beberapa program penting yang dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia saat ini. Apalagi untuk membantu sekolah dan anak-anak di seluruh Indonesia. Betul sekali, luar biasa. Semoga pelaksanaannya lancar jaya sampai programnya bisa terrealisasikan keseluruhannya. Namun Paul, untuk semakin menyemarakan pagi hari ini, saya tuh belum melihat tamu-tamu undangan dari dekat. Benar. Boleh nggak sih teman-teman kameramen kita menyapu ke para tamu undangan dengan kostum-kostumnya yang sudah luar biasa ini pagi hari ini. Tepuk tangan dulu untuk Anda semuanya, luar biasa. Karena kita bisa lihat dari sini ya tadi secara keseluruhan. Nah ini dia. Wah, ada Happy sama. Halo, Kak selamat Happy, pagi. selamat pagi. Hai ibu-ibu cantik, selamat pagi. Boleh dada-dada ke kamera. Oh, salam merdeka. Merdeka, merah putih loh semuanya loh. Wow. Sesuai dress code. Benar, gagah sekali. Halo Bapak. Bapak-bapak di barisan depan. Coba. Wow. Ini tadi Selamat saya pagi. lihat sih. Oh iya, ada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Selamat Hai. pagi. Halo. Merah ya hari ini temanya Raffi Keren dan sekali Gigi ya. ya Raffi. Hai. Ini kesempatan sekali jadi sediakan handphonenya karena bisa jadi wajah Anda yang setelah ini tersorot di layar sebesar Benar. itu. Dan tadi udah dibocorkan oleh Hanum ya akan ada sedikit apa ya boleh dibilang surprise, benar sekali buat yang busana-busana yang paling luar Betul, biasa. tapi sebelum kita umumkan itu Paul, kita mau kasih yang lebih luar biasa lagi pagi ini untuk menyemarakan suasana pagi hari ini Paul. Langsung saja kita sambut Lea Simanjuntak. Mentari pagi, sinari suka, terangi bumi, hangatkan cinta, satukan dekat hasrat, bangkitkan jiwa. Jalan masih terbentang jauh untuk menggapai segala harapan. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Negeriku Indonesia, capailah angan dengan segenap rasa, demi kedamaian dalam kasih abadi sepanjang masa. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku,
biasa sekali. Saya mau mendengar suaranya. Istana Merdeka, boleh tepuk tangan sekali lagi. Keren. Baik sekali Hanum, hari ini kita berdua juga mengenakan busana adat Minangkabau dari Sumatera Barat, benar nggak? Betul sekali Paul. Nah. Salah satu yang khas nih kayaknya penutup kepalanya Paul nih. Benar sekali, paling noticeable ya Iya. antara semuanya. Nah, penutup kepala yang saya kenakan disebut Deta atau Destar. Nah, dalam tradisi Minangkabau, Deta melambangkan kewibawaan, tanggung jawab, dan kematangan seorang laki-laki. Cocok nggak? Betul, cocok banget. Kamu sangat berwibawa pagi hari ini. Oke, tapi yang kamu gunakan juga ikonik sekali nih. Saya muter dulu kali ya. Oke, boleh sekali. Yes. Udah 10 dari 10. sangat, luar biasa. Terima Cocok. kasih Paul, terima kasih. Nah kalau yang ini, mohon maaf Uni Uda kalau saya salah sebut mohon dikoreksi. Ini adalah tingklua tandua. Ya, adalah bentuk yang mengingatkan kita pada gonjongnya rumah gadang. Ini karena bentuknya mirip sekali sama kepala saya nih. Karena ini menjadi simbol keteguhan, kekuatan, dan juga martabat perempuan Minangkabau. Nah, Paul. kalau itu jelas pantas sekali dipakai oleh Hanum dan indah sekali juga. Bukan hanya kaya dalam bentuk dan warna juga, setiap Yo. busana adat juga membawa nilai dan identitas dari daerah masing-masing. Benar sekali, tapi ya Paul ya, kalau kita bicara nih soal keberagaman daerah, ini kita akan menyaksikan sesuatu yang menurut saya akan sangat menggambarkan betapa beragamnya Indonesia dengan semua keindahan budayanya. Namun sebelum ke sana, kita lihat dulu ke layar lagi Paul. Yes. Ini sudah sangat keren-keren sekali semua yang sudah hadir pagi hari ini. Lagi-lagi halo. Dan kita bisa melihat juga ya, mereka juga menggambarkan ya baju adat dari berbagai provinsi juga. Betul dan sekali. Paul, tadi saya sempat mention tentang keberagaman daerah. Berikutnya kita akan menyaksikan persembahan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebuah rangkaian tari Remo Branjang Kawat, Jaranan Senterewe, tari Gelipang, dan tari Jaripah. Hadirin sekalian, mari kita saksikan penari dari Provinsi Jawa Timur.
berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk penampilan dari Provinsi Jawa Timur. Luar biasa Seru sekali penampilannya dan luar biasa. Terima kasih atas persembahannya. Dan Hanum, tadi kita udah kasih bocoran sedikit-sedikit, kita kasih penjelasan sedikit itu tentang apa sih sebenarnya. Karena tanpa diketahui para tamu undangan, ada sejumlah juri yang ahli di bidang tata busana yang sudah berada di tengah-tengah kita. Dan sejak tadi sebenarnya mereka sudah mulai mengamati nih. Betul sekali. Jadi Bapak Ibu hadirin tamu undangan, silakan tampilkanlah pesona terbaik Anda. Karena siapa tahu Anda yang akan terpilih dan yang terpilih akan kita umumkan di penghujung acara kesenian nanti. Kenapa kita akan umumkan? Karena tentu saja ada hadiah istimewa yang menanti. Para pemenang busana terbaik akan mendapatkan total pagi ini 4 unit motor listrik. Luar biasa sekali. Langsung seneng yang di sebelah kanan ya. Oke, karena ini kebetulan yang ada di kanan kita duduknya langsung di sebelah motor listriknya. Bener, jadi mereka udah bisa lihat hadiahnya. Iya. Keren sekali. Coba suaranya mana dites dulu. Dan di sana jangan kalah juga ya, karena ini hadiah berlaku untuk semuanya. Betul sekali. Dan tentu sekali Paul, ini kan karena motornya motor listrik, sekali lagi karena ini juga mendorong program pemerintah supaya kita lebih ramah lingkungan, Paul. Benar sekali, sejalan dengan semangat pemerintah untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik menuju mobilitas masyarakat yang semakin efisien, modern, dan berkelanjutan juga. Benar sekali Paul, baiklah untuk menambah lagi dan lagi dan lagi semarak pada pagi hari ini Paul. Langsung saja kita sambut penampilan berikutnya. Ini dia Dira Sugandi. Tanah airku Indonesia, negari elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan mau, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai niur di pantai, berbisik-bisik raja Kelana. Memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia.
kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Dira Sugandi. Luar biasa sekali. Dan semakin meriah, semakin seru acara kita pagi ini. Dan Hanum, selain kita akan memilih busana terbaik, panitia juga akan memberikan apresiasi atau hadiah untuk undangan yang hadir di Istana Merdeka. Betul sekali, Paul. Silakan. Nah, ini saat yang ditunggu-tunggu. Bapak Ibu tamu undangan, mohon dengarkan saya dengan seksama. Silakan cek di bawah kursi Anda sekarang juga. Jika ada sebuah kupon, silakan dibuka. Itu artinya Anda berhak mendapatkan hadiah. Nah, dan silakan untuk membawa kupon tersebut ke booth yang tertera. Ada booth barat dan juga booth timur. Silakan bawa kupon tersebut ke booth yang tertera untuk mengambil hadiah setelah acara selesai nanti. Ya, kuncinya itu adalah setelah acara selesai nanti. Mungkin kita bisa lihat ada yang mendapatkan. Sekali Ini lagi, dia. sekali Selamat lagi. ya. Semuanya heboh ya, semuanya heboh ya. Ah. Jangan dadah-dadah dulu Bapak Ibu, periksa dulu bawah Benar. kursinya ada kupon atau tidak ya. Ini ternyata betapa penting. Betapa penting pilih tempat duduk yang tepat. Ini untung-untungan juga. Kalau kata anak sekarang posisi menentukan prestasi. Nah, itu Sekali. dia. Halo. Selamat ya untuk yang mendapat. Oh, Ada yang ini udah dia, dapat ada yang kupon. dapat. Selamat. Wey, coba yang dapat kupon boleh ditunjukkan Boleh? ke kamera. Nih dia. Selamat. Selamat ya atas hadiahnya. Jangan lupa nanti bisa diambil dan untuk yang tidak bisa dibawa pulang langsung, hadiah-hadiah ada kan yang gede juga. Nanti Betul. tenang akan dikirimkan juga Sabar untuk para ya. pemenangnya. Nanti setelah acara selesai, acara sudah usai, bisa langsung mendatangi booth yang ada di barat ataupun timur. Tergantung apa yang tertera di kupon Anda masing-masing. Silakan langsung ke sana ya. Baik, sambil kita memeriksa, kita masih ada banyak sekali acara. Jadi selanjutnya, marilah kita sambut Gita Bahana Nusantara.
Indonesia.